Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa seolah hidupmu kehilangan arah, meski kau salat, meski kau berdoa, tapi hatimu tetap gelisah? Barangkali ada ayat yang belum benar-benar kau kenali. Ayat yang bisa menjadi jawaban dari keresahanmu. Ayat yang bisa menjadi lentera dalam gelapnya hari. Di balik surah Al-Baqarah yang panjang itu, tersembunyi ayat-ayat pilihan yang bukan hanya memandu pikiran, tapi membebaskan jiwa. Ayat-ayat yang seharusnya engkau tahu, bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk dijalani. Video ini bukan sekadar penjelasan, ini adalah perjalanan. Perjalanan menuju cahaya yang dijanjikan oleh Al-Baqarah. Ayat demi ayat, makna demi makna. Dan jika kau bertahan sampai akhir, mungkin hatimu akan menemukan apa yang selama ini ia cari diam-diam. Bersamaku, mari kita buka satu persatu. Dengarkan dengan hati, renungkan dengan jiwa. Karena bisa jadi, inilah momen di mana kau benar-benar mulai memahami untuk pertama kalinya apa artinya dituntun oleh Al-Quran. Bab 1. Ayat tentang petunjuk dan takwa. Al-Baqarah 2-3. Di awal surah Al-Baqarah, kita disambut dengan sebuah pengantar yang sangat agung. Sebuah pernyataan yang mengangkat Al-Quran sebagai kitab yang tak tersentuh oleh keraguan sedikit pun. Bayangkan betapa kuatnya sebuah pesan yang datang dari langit, yang tidak hanya mengklaim kebenaran, tetapi juga menawarkan jaminan keamanan batin bagi siapa saja yang mau membuka hatinya. Kitab ini yang disusun dengan kalam ilahi, bukan sekadar kumpulan kata, melainkan lentera yang menerangi jalan kehidupan manusia. Ia mengandung petunjuk yang tidak hanya relevan di zaman Nabi Muhammad, tetapi juga kekal menuntun setiap jiwa sepanjang masa. Tidak mudah untuk mengabaikan ayat-ayat ini, karena di dalamnya terkandung kunci pemahaman mendalam tentang hakikat kehidupan dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Pentingnya ayat-ayat ini terletak pada penekanan terhadap konsep takwa, yang seringkali disalahpahami sebagai rasa takut yang sempit. Namun di sini, takwa berarti sebuah kesadaran menyeluruh dan mendalam akan kehadiran Allah dalam setiap detik perjalanan hidup. Takwa bukan hanya soal menjalankan ritual, tetapi lebih kepada membangun benteng batin yang kokoh, yang mampu menahan gelombang godaan dan kekacauan dunia. Dalam ayat ini, Allah mengajak kita untuk menjadi manusia yang memiliki iman kepada hal-hal gaib, mengukuhkan hubungan dengannya melalui ibadah yang khusyuk, dan menyalurkan sebagian rezeki sebagai bentuk kepedulian sosial yang tulus. Ini adalah paket lengkap kehidupan spiritual dan sosial yang saling terkait, di mana satu aspek tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kita juga diajak untuk merenungkan bagaimana Al-Quran ini berperan sebagai petunjuk yang sempurna. Bukan hanya sekadar aturan normatif, melainkan sebagai pedoman hidup yang mengarahkan manusia untuk bertindak dengan kebijaksanaan dan keadilan. Orang-orang bertakwa yang disebut dalam ayat ini bukanlah mereka yang menjalani kehidupan secara mekanis, tetapi mereka yang setiap tindakannya dilandasi oleh kesadaran penuh akan tanggung jawab moral dan spiritual. Mereka yang menegakkan sholat dengan penuh khusyuk, yang tidak hanya berhenti pada hubungan vertikal dengan Allah, tetapi juga melibatkan hubungan horizontal berupa kepedulian sosial melalui sedekah dan infak. Dengan demikian, Al-Quran memanggil kita untuk menjadi pribadi yang utuh, yang mampu berintegrasi antara spiritualitas dan aksi nyata di dunia. Seiring kita mendalami ayat ini, ada pesan tersirat yang sangat kuat. Petunjuk ilahi tidak datang untuk diperdebatkan secara dangkal, melainkan untuk dijalani dan dihayati. Ia adalah panggilan agar kita membebaskan diri dari keraguan yang membelenggu pikiran dan membuka ruang bagi iman yang membimbing hati dan akal. Di tengah kerumitan hidup dan kemajuan zaman, Al-Quran tetap relevan, menjadi mercusuar yang menuntun setiap langkah kita ke arah yang benar. Maka siapapun yang memilih untuk menutup mata hatinya terhadap kitab ini, ia sesungguhnya menolak cahaya yang paling terang dalam gelapnya kebingungan manusia. Akhirnya, dua ayat awal ini bukan hanya menjadi pembuka surah, melainkan juga fondasi yang kokoh bagi seluruh isi Al-Baqarah. Di dalamnya terkandung pesan bahwa agar seseorang benar-benar menerima petunjuk,
ia harus memulai dengan membangun takwa di dalam dirinya. Takwa menjadi kunci utama agar ayat-ayat berikutnya dapat menyentuh dan mengubah hidup secara nyata. Karena tanpa takwa, ilmu dan pengetahuan hanya akan menjadi beban, dan tanpa petunjuk, hidup manusia akan kehilangan arah. Maka marilah kita mulai perjalanan ini dengan membuka hati, membangun takwa, dan menyambut Al-Quran sebagai cahaya abadi yang tak pernah redup. Bab 2. Kisah penciptaan manusia, Al-Baqarah 30-34. Di antara ayat-ayat yang mengguncang kesadaran manusia tentang siapa dirinya dan apa tujuannya adalah kisah penciptaan manusia yang dibingkai dalam dialog langit. Allah berfirman kepada para malaikat bahwa Ia hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Sebuah pernyataan yang mengejutkan bahkan bagi para makhluk langit yang senantiasa bertasbih, hingga muncul tanya yang menggugah, mengapa menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah dan membuat kerusakan? Sebuah pertanyaan yang jujur, lahir dari keheranan dan keinginan untuk memahami. Namun jawaban Allah menyentuh inti segala rahasia. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Di balik kelemahan manusia, ternyata tersembunyi rencana ilahi yang jauh lebih luas dan dalam daripada yang bisa dilihat dengan mata para malaikat. Lalu dimulailah fase agung yang membedakan manusia dari semua makhluk lain. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu. Peristiwa ini bukan sekadar pengajaran informasi. Ia adalah manifestasi anugerah ilmu yang dikaruniakan langsung oleh Sang Pencipta. Dari sinilah manusia memperoleh kemuliaannya, bukan karena fisiknya, bukan karena kekuatannya, melainkan karena kemampuannya memahami, menamai dan menghubungkan makna dengan realitas. Dalam pengetahuan itu, tersimpan potensi untuk membangun peradaban, untuk menata dunia, dan untuk menjadi wakil Tuhan di bumi. Maka kemanusiaan sejati bukanlah tentang kekuasaan, tetapi tentang pengetahuan yang dilandasi hikmah. Namun drama langit belum selesai. Ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam, seluruh makhluk yang taat pun bersujud, kecuali satu, iblis. Ia menolak karena merasa lebih baik, lebih mulia, lebih tinggi. Kesombongan menjadi awal kejatuhannya. Disinilah kita belajar bahwa musuh terbesar manusia bukan hanya dari luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Kesombongan, keangkuhan, merasa cukup dengan logika dan lupa pada adab. Iblis tidak menolak karena tidak tahu, tapi karena tidak mau tunduk. Maka ayat ini bukan hanya tentang sejarah penciptaan, melainkan juga pelajaran tentang bahaya ego dan pentingnya kerendahan hati. Ayat-ayat ini menyentuh sisi terdalam dari identitas kita sebagai manusia. Kita bukan sekadar makhluk biologis yang makan, tidur, dan beranak pinak. Kita adalah makhluk spiritual yang memiliki misi. Kita diturunkan ke bumi bukan untuk sekadar bertahan hidup, tapi untuk menghadirkan nilai. Kita diberi akal untuk berpikir, hati untuk merasa, dan wahyu untuk membimbing. Maka manusia sejati adalah ia yang mampu menggabungkan ketiganya. Akal yang jernih, hati yang lembut, dan petunjuk dari Tuhan sebagai arah. Inilah keunggulan manusia atas makhluk lain. Kapasitas untuk memilih jalan kebaikan, meski memiliki potensi untuk berbuat salah. Dan dari babak awal ini, kita juga belajar tentang harapan. Bahwa meskipun manusia diciptakan dengan segala kemungkinan untuk tergelincir, Allah tidak menutup pintu rahmat-Nya. Seperti Adam yang kelak jatuh dan bertobat, manusia diberikan ruang untuk kembali. Maka penciptaan manusia adalah kisah tentang kehormatan, tentang ujian, dan tentang kesempatan untuk tumbuh. Ia adalah kisah agung tentang makhluk yang diragukan oleh langit, namun dicintai dan dibela oleh Tuhan. Sebuah kisah yang semestinya kita renungi setiap kali kita lupa akan siapa diri kita sesungguhnya. Bab 3, Doa Nabi Ibrahim, Al-Baqarah 127-129. Bayangkan dua manusia berdiri di tengah padang gersang, tidak ada suara selain angin dan pasir. Mereka bukan arsitek, bukan teknokrat, melainkan seorang ayah dan anak, Nabi Ibrahim dan Ismail, yang sedang meninggikan pondasi sebuah rumah yang akan menjadi pusat kiblat dunia. Di tengah kesunyian itu, lahirlah doa yang abadi
terucap dari hati yang sangat sadar bahwa amal, betapapun agung, takkan bernilai jika tidak diterima oleh Sang Pencipta. Ya Tuhan kami, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Sebuah doa yang lirih, tapi mengguncangkan kesadaran kita tentang makna keikhlasan. Doa itu tidak berhenti pada penerimaan amal. Nabi Ibrahim melanjutkannya dengan pandangan jauh ke depan. Ia tidak hanya membangun bangunan, tetapi membangun masa depan. Ia memohon agar dari keturunannya lahir generasi yang tunduk kepada Allah, yang hatinya hidup oleh iman, yang tidak sekadar mewarisi darah, tetapi mewarisi nilai. Inilah cermin kebijaksanaan seorang nabi yang tidak hanya memikirkan keberhasilannya hari ini, tapi juga keselamatan generasi yang tak ia lihat. Dan dari lisannya mengalir harapan, agar dari bangsa itu lahir seorang Rasul yang akan menyucikan mereka dan mengajarkan kitab serta hikmah. Doa itu kelak dijawab Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad, penutup para Rasul. Pelajaran besar yang bisa kita petik dari ayat ini adalah bahwa amal tidak berdiri sendiri. Ia perlu dibingkai dengan kesadaran spiritual dan ditujukan kepada visi jangka panjang. Terlalu sering manusia bekerja untuk pujian sesaat, untuk nama yang tercetak di plakat, untuk tepuk tangan yang cepat sirna. Tapi Ibrahim menunjukkan kepada kita bahwa kerja sejati adalah yang disemai dengan doa, disirami oleh keikhlasan, dan dipersembahkan untuk kebaikan yang melampaui dirinya sendiri. Rumah Allah dibangun bukan dengan batu pertama, melainkan dengan hati yang bertawakal. Ayat ini juga mengajarkan betapa pentingnya doa sebagai bagian dari amal. Di tengah aktivitas besar sekalipun, seorang nabi tidak merasa cukup dengan aksinya saja. Ia tahu bahwa kekuatan manusia terbatas dan hanya dengan izin Allah segalanya menjadi sempurna. Maka janganlah kita remehkan kekuatan doa, terutama ketika sedang berada dalam puncak usaha. Karena keberhasilan sejati bukan hanya saat tugas selesai, tapi saat Allah meridai. Bahkan amal sebesar membangun Ka'bah pun tidak menjamin pahala tanpa pengakuan dari Tuhan. Dan akhirnya, di balik semua itu, kita melihat cinta seorang ayah yang tidak hanya mendidik anaknya dengan tangan, tapi juga dengan doa. Ibrahim tidak meminta anak yang kaya, berkuasa, atau terkenal. Ia meminta anak yang tunduk kepada Tuhan dan generasi yang hidup dalam bimbingan wahyu. Sebuah pelajaran penting bagi zaman ini, ketika pendidikan sering diarahkan untuk ambisi dunia, tetapi melupakan tujuan akhirat. Doa Nabi Ibrahim adalah pengingat lembut bahwa fondasi sejati dari sebuah keluarga, sebuah umat, dan sebuah peradaban adalah iman yang tulus dan harapan yang disandarkan pada langit. Bab 4. Ujian dan kesabaran. Al-Baqarah 155-157. Dalam hidup yang fana ini, kita semua akan diuji. Ujian bukan tanda bahwa Tuhan menjauh, melainkan bukti bahwa Dia tengah memperhatikan kita lebih dekat. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157, Allah berfirman tentang satu kebenaran universal yang tak bisa dihindari oleh siapapun yang hidup, bahwa manusia akan diuji dengan rasa takut, kelaparan, kehilangan harta, jiwa, dan hasil panen. Sebuah daftar yang mencakup segala dimensi penderitaan manusia, dari rasa khawatir yang mengintai batin, hingga kehilangan konkret yang mengguncang dunia luar. Namun di balik peringatan itu, Allah tidak membiarkan kita tenggelam dalam kekhawatiran. Ia segera menyisipkan kabar gembira, bahwa ada golongan yang akan mampu melaluinya, dan mereka itulah orang-orang yang sabar. Sabar di sini bukan sekadar menahan amarah atau diam dalam duka. Sabar adalah keteguhan hati yang berdiri tegak meski badai datang bertubi-tubi. Sabar adalah pilihan sadar untuk tetap percaya, tetap berpegang pada nilai, dan tidak berubah arah meski segala yang dicintai perlahan lepas dari genggaman. Ketika seseorang ditimpa musibah dan lisannya tidak menyalahkan takdir, melainkan berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Maka disitulah tampak cahaya paling terang dari iman yang dewasa. Ungkapan itu bukan sekadar kalimat pasrah, tetapi pernyataan yang dalam bahwa kita berasal dari Allah, dan kepadanya kita akan kembali. Segala kehilangan hanyalah proses pulang yang sedang berjalan. Ayat-ayat ini tidak menjanjikan dunia yang mudah. Tidak ada janji bahwa hidup akan selalu lapang
atau hati akan selalu tenang. Tapi ayat ini menjanjikan makna bahwa di balik penderitaan ada pahala. Di balik air mata ada penghiburan dari Tuhan langsung. Orang-orang yang bersabar menurut Allah akan diliputi oleh salawat dan rahmat darinya. Bayangkan betapa mulianya mereka yang bisa menahan luka batin dengan sabar hingga Allah sendiri yang memuji dan melimpahkan rahmat kepada mereka. Ini bukan pujian manusia yang bersifat fana, melainkan pengakuan dari Zat yang Maha Kekal. Dan lebih dari itu, ayat ini menunjukkan bahwa penderitaan bukan tanda hukuman, tetapi jendela pembentukan. Karena tidak ada hati yang benar-benar bersih tanpa pernah diremukkan. Tidak ada jiwa yang kuat tanpa pernah dilatih oleh kehilangan dan kesulitan. Maka ujian hidup ketika dipahami dengan benar adalah madrasah yang memurnikan iman dan mengukuhkan tekad. Justru di saat dunia terasa sempit dan air mata mengalir, disitulah hubungan antara hamba dan Tuhannya bisa menjadi paling nyata. Doa menjadi lebih jujur, sujud menjadi lebih lama, dan hati menemukan bahwa sandaran terbaik bukan dunia, tetapi Allah yang Maha Mengetahui. Akhirnya ayat ini membawa kita pada kesimpulan yang tenang, bahwa keteguhan bukan milik mereka yang kuat secara lahir, melainkan milik mereka yang tahu kemana harus mengembalikan segalanya. Bahwa di dunia yang terus berubah, hanya kesabaran yang membuat manusia tetap utuh. Dan bahwa dalam tiap musibah, terkandung peluang untuk naik satu tingkat lebih dekat kepada Tuhan. Maka siapapun kita, ketika kesulitan datang, jangan buru-buru menyangka Tuhan meninggalkan kita. Bisa jadi, justru saat itulah Dia tengah memanggil kita lebih lembut, lebih dalam, dan lebih dekat. Bab 5, Perintah Puasa dan Spiritualitas Ramadan, Al-Baqarah 183-185. Ketika Allah menyampaikan firman-Nya tentang puasa, Ia tidak memulainya dengan ancaman, tidak pula dengan tuntutan yang berat. Ia memanggil kita dengan sebutan yang lembut dan agung, wahai orang-orang yang beriman. Sebuah panggilan yang tak hanya menyentuh telinga, tetapi menggugah hati. Panggilan ini menunjukkan bahwa ibadah puasa bukan sekadar kewajiban, melainkan anugerah. Dalam ayat 183 hingga 185, Allah membentangkan makna puasa bukan hanya sebagai bentuk pengendalian diri, tetapi sebagai jalan pulang menuju takwa. Sebuah latihan rohani yang melampaui sekadar lapar dan haus, melainkan pembentukan karakter, kesadaran, dan hubungan yang lebih intim antara hamba dan Tuhannya. Puasa sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat ini adalah ibadah yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Ini menunjukkan bahwa puasa adalah bagian dari warisan spiritual umat manusia yang panjang. Ia adalah alat penyucian yang universal. Dalam setiap agama, ada bentuk pengorbanan yang menahan hawa nafsu demi mendekatkan diri kepada Yang Maha Tinggi. Maka Islam datang bukan membawa hal baru, tetapi menyempurnakan. Puasa dalam Islam bukan hanya simbol, tapi sistem. Ia membentuk kebiasaan, membongkar ketergantungan, dan memunculkan kesadaran akan pentingnya hidup sederhana, hidup penuh rasa syukur. Dan di tengah bulan Ramadan, Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Maka tak heran, bulan ini bukan sekadar momen menahan diri, tapi juga momen menyambut wahyu dengan jiwa yang bersih. Di ayat 185, kita melihat keterkaitan yang sangat dalam antara puasa dan wahyu. Seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwa untuk benar-benar memahami petunjuk-Nya, hati kita harus dibersihkan terlebih dahulu. Dan puasa adalah cara yang paling dalam dan lembut untuk membersihkan hati dari kebisingan dunia. Saat perut kosong, telinga hati menjadi lebih peka. Saat dahaga terasa, kerinduan kepada Tuhan semakin tajam. Itulah keajaiban Ramadan. Kesederhanaan lahir membangkitkan kekayaan batin. Allah juga menunjukkan betapa rahmat-Nya mengiringi setiap perintah. Bagi mereka yang sakit atau dalam perjalanan, ada keringanan. Ini bukan sekadar dispensasi, tetapi tanda bahwa Islam bukan agama beban, melainkan agama yang memahami realitas manusia. Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kita. Ia ingin agar kita sempurna dalam ibadah, bukan karena paksaan, tetapi karena cinta dan kesiapan hati. Maka di balik perintah puasa, ada pelajaran besar tentang kasih sayang Tuhan, bahwa ibadah tidak bertujuan menyiksa, tapi membebaskan manusia dari belenggu dirinya sendiri.
Akhirnya, ayat-ayat tentang puasa ini menutup dengan kabar gembira, bahwa siapapun yang berpuasa dengan kesadaran, ia akan meraih takwa. Takwa yang lahir bukan dari rasa takut semata, tetapi dari kedekatan, dari rasa cinta, dari hubungan yang personal antara manusia dan Rabb-Nya. Puasa adalah momen sunyi yang menggemakan zikir dalam dada. Di saat dunia mempercepat segalanya, Ramadan memperlambat agar kita bisa menatap diri sendiri dan kembali kepada fitrah. Maka jika hati kita pernah merasa jauh, Ramadan adalah undangan pulang yang paling lembut dan paling penuh cahaya. Bab 6. Kedekatan Allah dalam doa. Al-Baqarah 186. Ada satu ayat dalam Al-Baqarah yang terasa seperti pelukan dari langit. Sebuah firman yang tidak datang dalam bentuk hukum, perintah, atau larangan, tetapi sebagai bisikan lembut dari Tuhan kepada hati manusia yang gelisah. Di ayat ke-186, Allah berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat." Ini bukan sekadar jawaban teologis. Ini adalah jawaban eksistensial, jawaban yang ditujukan kepada setiap hati yang pernah merasa jauh, setiap jiwa yang pernah bertanya, apakah doaku didengar? Disinilah kita temukan cinta Allah yang sangat pribadi, sangat intim, dan sangat menenteramkan. Menariknya, dalam ayat ini, Allah tidak berkata, katakanlah seperti biasanya ketika Rasul ditanya. Ia langsung menjawab sendiri, aku dekat. Sebuah bentuk keintiman yang tidak memerlukan perantara. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada jarak antara hamba dan Tuhannya, kecuali yang dibangun oleh keraguan manusia sendiri. Doa bukan sekadar ritual, tapi dialog antara ruh dan pencipta. Maka setiap kali lidah kita terbata, setiap kali hati kita merintih dalam diam, Allah sudah lebih dahulu hadir, lebih dahulu tahu, lebih dahulu paham. Allah tidak hanya mendengar doa, Ia menjanjikan untuk mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Tapi seringkali kita menilai pengabulan doa hanya dengan kacamata dunia. Apakah keinginan terkabul? Apakah masalah selesai? Padahal pengabulan bisa datang dalam bentuk yang tak selalu kita minta, tapi selalu kita butuhkan. Ada doa yang dijawab dengan kesabaran. Ada permohonan yang dijawab dengan hikmah. Dan ada keinginan yang ditangguhkan karena Allah tahu waktu kita belum siap. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa yang paling penting bukan hasil dari doa, tapi hubungan yang terjalin selama proses berdoa. Lalu Allah melanjutkan, hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka mendapat petunjuk. Doa bukan hanya soal permintaan, tapi juga soal kesiapan untuk menerima kehendaknya. Ketika seorang hamba terus berserah, terus yakin, dan terus menyandarkan hatinya hanya kepada Allah, maka petunjuk akan turun perlahan, seperti embun di pagi hari. Tidak tergesa, tapi pasti menyejukkan. Doa bukanlah pintu satu arah, ia adalah jembatan yang dibangun oleh iman, dilintasi oleh harapan, dan dibimbing oleh ridha Tuhan. Ayat ini menjadi oas bagi jiwa-jiwa yang pernah merasa lelah, sepi, dan putus asa, bahwa tak ada satupun bisikan hati yang sia-sia jika diarahkan kepadanya. Bahwa dalam dunia yang seringkali terasa riuh dan dingin, ada satu tempat yang selalu hangat, kehadiran Allah dalam doa-doa yang tulus. Maka jika kita pernah kehilangan arah, mulailah dengan berbicara padanya. Bukan dengan bahasa indah, tapi dengan kejujuran. Sebab Tuhan kita tidak meminta kesempurnaan dalam kata, hanya keikhlasan dalam jiwa. Dan di sanalah Dia menunggu, dekat. Lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Bab 7, Larangan Riba dan Krisis Moral. Al-Baqarah 275-281. Ketika manusia mulai mengukur segala sesuatu dengan keuntungan, saat itulah nilai-nilai mulai kehilangan makna. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275 hingga 281, Allah berbicara tentang riba, bukan hanya sebagai kesalahan ekonomi, tetapi sebagai penyakit ruhani. Allah tidak sekadar melarang sistem, tapi menyentuh akar persoalan, keserakahan, ketidakadilan, dan eksploitasi. Riba bukan sekadar tambahan angka dalam transaksi.
Ia adalah bentuk ketimpangan yang membuat si kaya bertambah rakus dan si miskin tenggelam dalam jeratan utang yang menghisap napasnya perlahan. Maka larangan ini bukan sekadar teknis, tapi etis. Ini adalah penjagaan terhadap fitrah kemanusiaan. Allah menggambarkan pelaku riba seperti orang yang bangkit dari kubur dalam keadaan gila karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Tapi Allah menegaskan, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini adalah garis batas antara usaha halal yang penuh risiko dan keadilan, dengan sistem yang menjamin untung sepihak, tanpa kerja dan tanpa empati. Dalam masyarakat yang tenggelam dalam sistem riba, kesenjangan menjadi biasa, kezaliman menjadi norma, dan belas kasih dianggap kelemahan. Maka pelarangan riba adalah pelurusan akidah, sekaligus perlawanan terhadap sistem yang mematikan nurani. Namun yang paling menyentuh adalah cara Allah mengajak manusia kembali. Ia tidak langsung mencela, tidak mengutuk dengan murka. Ia memberi waktu, ia membuka pintu tobat. Dalam ayat-ayat ini Allah menyeru dengan lembut, barang siapa yang berhenti dari riba setelah datang kepadanya peringatan dari Tuhannya, maka baginya apa yang telah diambil dahulu dan urusannya terserah kepada Allah. Lihatlah kasih sayangnya. Bahkan setelah manusia berkubang dalam dosa riba, Allah tetap memberi kesempatan untuk kembali dengan syarat satu, berhenti. Sungguh tidak ada yang lebih mulia dari Tuhan yang bukan hanya Maha Adil, tapi juga Maha Pemaaf. Ayat ini kemudian mengingatkan kita bahwa jika seseorang tidak mau berhenti dari riba, maka itu sama saja seperti mengumumkan perang dengan Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah pernyataan yang mengguncang hati. Sebab jarang sekali dalam Al-Quran Allah menyatakan perang terhadap perbuatan manusia. Tapi untuk riba, pernyataan itu begitu tegas. Karena riba bukan sekadar merusak ekonomi, ia merusak pondasi akhlak, menjadikan manusia tega menindas dengan dalih sistem, dan mereduksi hubungan sosial menjadi sekadar kalkulasi untung rugi. Maka siapapun yang beriman wajib merenung, sistem seperti apa yang sedang kita dukung diam-diam. Akhir dari rangkaian ayat ini bukan dengan ancaman, tapi dengan kelembutan luar biasa. Dan jika orang yang berutang berada dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai ia mampu membayar. Dan jika kamu menyedekahkannya, itu lebih baik bagimu. Inilah keindahan Islam. Di saat dunia memaksa yang lemah untuk menyerah, Islam mengajarkan welas asih. Ayat ini adalah panggilan untuk tidak hanya jujur dalam transaksi, tapi juga manusiawi. Ia adalah refleksi bahwa dalam setiap hak kita ada kesempatan untuk menunjukkan cinta, dan bahwa keberuntungan sejati bukan terletak pada berapa banyak kita ambil, tapi seberapa banyak kita rela melepaskan demi kebaikan bersama. Bab 8. Harta, Amal, dan Keikhlasan. Al-Baqarah 261-264. Dalam dunia yang sering mengajarkan bahwa nilai seseorang diukur dari seberapa banyak ia memiliki, Al-Quran datang mengajarkan sebaliknya, bahwa nilai manusia ditentukan oleh seberapa banyak ia memberi. Dalam ayat 261 hingga 264 surah Al-Baqarah, Allah berbicara tentang infak dan sedekah, tentang bagaimana sebutir kebaikan yang ditanam dengan tulus bisa tumbuh menjadi ladang pahala yang tak terbayangkan. Allah memberikan perumpamaan yang sangat indah. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah diibaratkan seperti biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai mengandung 100 biji. 1000 kali lipat balasan, bukan hanya karena banyaknya pemberian, tapi karena kedalaman niat. Namun dalam memberi, bukan jumlah yang pertama-tama dinilai, melainkan keikhlasan. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap sedekah harus dibersihkan dari keinginan akan pujian. Jangan ada motif tersembunyi untuk disanjung atau disebut dermawan. Karena jika demikian, sedekah itu seperti batu licin yang ditimpa hujan. Semua tanah yang melekat di atasnya akan lenyap, meninggalkan sesuatu yang keras dan kosong. Itulah sedekah yang dibatalkan oleh ria. Di dunia, mungkin ia terlihat besar, tapi di hadapan Allah, ia tak punya bobot. Karena Allah hanya menerima yang murni. Lalu Allah menambahkan nasihat yang sangat halus namun menusuk hati. Jangan pernah menyakiti penerima sedekah dengan ucapan atau sindiran. Jangan mengingatkan bahwa mereka pernah kita bantu.
Jangan menabur luka setelah memberi kebaikan, karena setiap kata yang merendahkan setelah sedekah bisa menghapus seluruh pahala yang telah dikumpulkan. Allah tidak butuh pemberian kita, tapi kita yang membutuhkan kesempatan memberi. Maka saat Allah memberikan rezeki, lalu memberi kita hati yang tergerak untuk berbagi, itu bukan beban, tapi kehormatan yang besar. Di antara rahasia terbesar dalam bersedekah adalah ini, bahwa apa yang kita berikan sejatinya kita simpan. Dan apa yang kita simpan belum tentu kita miliki. Allah menjanjikan bahwa Dia akan melipat gandakan setiap sedekah, bukan hanya di akhirat, tetapi juga dalam bentuk ketenangan, keberkahan, dan kelapangan hati. Banyak orang yang merasa kehilangan saat memberi, padahal justru di saat itulah dirinya tengah diperkaya. Bukan oleh angka, tetapi oleh makna, oleh nilai kemanusiaan yang melampaui logika dagang. Memberi adalah cara untuk mengingat bahwa kita tidak hidup sendiri, dan bahwa kita diciptakan bukan untuk menimbun, tapi untuk menebar. Akhirnya ayat-ayat ini menuntun kita pada satu simpul yang bijak, bahwa amal sejati bukan tentang seberapa banyak, tetapi seberapa ikhlas. Sedekah yang kecil namun jujur bisa lebih berharga daripada sedekah besar yang diselimuti kesombongan. Maka jika kamu hanya punya sedikit, namun hati ingin memberi, jangan ragu. Karena yang Allah lihat bukan besar kecilnya, tetapi seberapa bersih niatmu dalam memberi. Dan ingatlah, setiap harta yang diberikan dengan keikhlasan adalah investasi abadi, bukan untuk dunia yang fana, tapi untuk akhirat yang kekal. Bab 9, Kebebasan beragama dan kemenangan cahaya, Al-Baqarah 256-257. Di tengah berbagai perdebatan tentang iman dan keyakinan, Allah menurunkan sebuah pernyataan yang sangat agung dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan dalam agama. Ini bukan hanya sebuah prinsip hukum, tapi sebuah pernyataan filosofis tentang fitrah manusia. Iman bukanlah sesuatu yang bisa dipaksa. Ia tumbuh dari dalam, dari percikan cahaya yang menyentuh hati, bukan dari tekanan atau ketakutan. Maka Islam tidak datang dengan kekuatan pedang, tetapi dengan kekuatan hujjah, keteladanan, dan cinta. Ia datang bukan untuk menaklukkan manusia, tetapi membebaskan hati dari kebingungan dan kebohongan. Allah menegaskan bahwa telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Artinya, iman itu bukanlah gelap yang menuntut paksaan untuk menghidupkannya. Ia adalah cahaya yang, jika hati siap, akan menyala dengan sendirinya. Maka tugas seorang muslim bukan memaksa, tapi menunjukkan. Menjadi cermin dari nilai-nilai Islam yang memuliakan akal, menyayangi sesama, dan menebar kedamaian. Disinilah letak kemuliaan Islam. Bukan sekadar dalam kitabnya, tetapi dalam cara ia menghormati kebebasan manusia memilih. Karena cinta yang tulus tak akan pernah lahir dari paksaan, melainkan dari pemahaman dan kerelaan. Ayat berikutnya memperkenalkan dua kutub besar dalam kehidupan manusia, kekufuran dan keimanan. Barang siapa yang menolak taghut, segala bentuk tirani, berhala, sistem palsu dan kebohongan yang merampas kemerdekaan ruh, dan beriman kepada Allah, maka ia telah berpegang pada tali yang sangat kuat, yang tak akan putus selamanya. Ini adalah ajakan untuk membebaskan diri dari semua bentuk penjajahan batin, dari hawa nafsu, dari kekuasaan palsu, dari ilusi dunia. Sebab iman bukan hanya pengakuan lisan, tetapi juga revolusi hati yang memutus ketergantungan selain kepada Tuhan. Allah kemudian menyebut dirinya sebagai wali, pelindung, pemelihara, penolong bagi orang-orang yang beriman. Dan dialah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Ini adalah transformasi ruhani yang luar biasa. Dalam gelap kita meraba, dalam terang kita melihat, dan kehadiran Allah sebagai wali adalah cahaya itu sendiri. Cahaya yang membimbing langkah, menenangkan jiwa, dan menguatkan keyakinan. Dalam dunia yang semakin bising dan gelap oleh kepalsuan, kita butuh cahaya ini. Bukan cahaya artifisial yang menipu, tetapi cahaya ilahi yang memancar dari dalam hati yang berserah. Sebaliknya, mereka yang memilih kekufuran, walau memiliki kekuatan, tetap hidup dalam kegelapan. Para wali mereka bukan Tuhan yang benar, tapi taghut,
tirani dunia yang membawa mereka lebih jauh dalam kesesatan. Ayat ini menjadi peringatan sekaligus pelipur, peringatan bagi yang memilih menjauh dan pelipur bagi yang tengah mencari arah, bahwa dalam iman ada cahaya, dan dalam cahaya itu ada jalan pulang. Bukan dengan dipaksa tetapi dengan disentuh, bukan dengan ancaman tapi dengan cahaya kasih. Maka jika hatimu mulai gelisah, ketahuilah itu adalah panggilan cahaya. Jawablah ia dengan iman yang bebas, karena hanya dalam kebebasan cinta kepada Tuhan menjadi benar-benar suci. Bab 10, penyerahan total dan doa penutup. Al-Baqarah 285-286. Dalam dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, kita menemukan puncak dari segala perjalanan ruhani yang telah dibentangkan sepanjang surah ini. Setelah begitu, banyak hukum, kisah, larangan dan petunjuk. Allah menutupnya dengan sesuatu yang begitu manusiawi. Pengakuan iman, pernyataan kepasrahan, dan sebuah doa. Ayat 285 mengisahkan bagaimana Rasul dan orang-orang beriman berkata, "Kami dengar dan kami taat." Tidak ada bantahan, tidak ada syarat. Sebuah penyerahan total yang tidak lahir dari kebodohan, tapi dari keyakinan yang matang, bahwa setiap titah Allah, meski berat, adalah demi kebaikan hambanya sendiri. Inilah bentuk tertinggi dari iman, tunduk dengan penuh cinta. Mereka juga menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara para rasul. Ini adalah fondasi dari keadilan spiritual. Tidak ada fanatisme, tidak ada pemujaan berlebihan kepada utusan manusia, karena semua nabi adalah pembawa cahaya yang bersumber dari matahari yang sama, Allah. Maka ayat ini mengajarkan kita untuk tidak membandingkan utusannya dengan standar ego, tapi memuliakan mereka karena peran mereka sebagai penunjuk jalan. Ini juga berarti kita tidak boleh memecah belah agama dengan klaim-klaim sempit. Islam mengakui semua nabi dan menyatukan umat manusia dalam jembatan iman yang luas dan terbuka. Ayat 286 kemudian menjadi doa yang membungkus seluruh isi Al-Baqarah dengan kelembutan dan harapan. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini bukan sekadar penghiburan, ini adalah janji. Sebesar apapun beban hidup, sebesar apapun cobaan keimanan, Allah telah mengukur batas kita terlebih dahulu. Dan dalam pengukuran itu, ada keadilan yang sempurna. Maka jika hari ini terasa berat, jangan lekas menyerah. Itu bukan karena Allah lalai, tapi karena Dia tahu kamu mampu lebih dari yang kamu kira. Doa dalam ayat ini begitu indah. Ia mengandung pengakuan atas kesalahan, permohonan agar tidak dihukum karena kelalaian, dan harapan agar tidak dibebani seperti umat terdahulu. Tapi yang paling menyentuh adalah kalimat, "Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami." Tiga lapis permohonan yang menunjukkan betapa manusia itu lemah, namun tetap mulia dalam permintaan. Allah tidak hanya diajak sebagai hakim, tapi juga sebagai pemaaf, pengampun, dan pemberi rahmat. Ini adalah pelajaran bahwa doa terbaik bukan yang panjang dan rumit, tetapi yang tulus, yang memohon dengan kerendahan dan keyakinan penuh. Dan akhirnya, penutupan dari ayat ini seperti deklarasi iman yang agung. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Sebuah seruan yang mengajarkan kita untuk selalu kembali kepada Allah dalam segala kondisi, dalam iman, dalam lemah, dalam harap. Maka setelah seluruh pelajaran dari surah Al-Baqarah, Allah mengakhiri dengan permintaan, berserah dirilah. Bukan dengan ketakutan, tapi dengan ketenangan. Bukan karena terpaksa, tapi karena sadar bahwa di sisinya kita tak pernah dibiarkan sendiri. Kini engkau telah sampai di ujung perjalanan ini. Namun sesungguhnya ini bukanlah akhir, melainkan permulaan. Permulaan dari cara baru memandang Al-Quran. Permulaan dari hubungan yang lebih dalam antara hatimu dan kalamnya. Ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah bukan sekadar bacaan. Ia adalah undangan. Undangan untuk hidup lebih jujur, lebih tenang, lebih dekat kepada Allah. Karena setiap ayatnya membawa pesan dan setiap pesannya membawa jalan pulang. Ingatlah, hidayah bukan sesuatu yang datang dengan gegap gempita. Ia hadir pelan, lembut, dan hanya menyentuh hati yang mau membuka diri. Dan jika hari ini
satu ayat saja berhasil menyentuh hatimu, maka perjalanan ini telah menjadi bermakna. Jangan berhenti di sini. Bawalah cahaya ini ke dalam doamu, ke dalam sujudmu, ke dalam setiap keputusan hidupmu. Karena mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabat, tak akan pernah benar-benar tersesat. Semoga setiap huruf yang kau dengarkan hari ini menjadi saksi bahwa di tengah dunia yang bising, kamu pernah memilih untuk mendengar firman Tuhan. Dan semoga itu menjadi awal dari hidup yang lebih damai dan lebih terarah. Sampai jumpa di ayat-ayat berikutnya. Tetap bersama cahaya, tetap bersama Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.